Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Sobat Cilut, kembali lagi di podcast Puskesmas Cilacap Utara. Pada kali ini bersama saya Dr. Gigi Miska dan juga sejawat saya Dr. Gigi Firda. Hari ini kita mau bahas masalah tentang kesehatan gigi ya dok ya. Akhir-akhir ini nih banyak masyarakat yang ke poli gigi dok. Keluhannya itu giginya banyak yang menguning. Sebenarnya dalam kedokteran gigi sendiri, gigi yang kuning itu apakah sehat atau seperti apa sih dok? Boleh dijelaskan dokter Firda? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang akhir-akhir ini udah dari dulu ya, ada beberapa pasien itu yang bertanya, dok ini kenapa ya gigi saya dulu itu putih, tapi lama-kelamaan semakin ke sini tuh kok semakin menguning ya gitu. Jadi kalau di dalam kedokteran gigi standar putih tiap orang itu beda-beda. Jadi sebenarnya yang dikatakan putih itu standar, cuman yang mutlak itu adalah sehat dan bersih. Jadi kan manusia itu diciptakan ada banyak ras, ada berbagai macam warna kulit gitu. Jadi memang semakin gelap warna kulitnya itu biasanya giginya warnanya akan lebih putih, akan terlihat lebih putih. Nah sebaliknya kalau warna kulitnya itu lebih ke sawo matang seperti rakyat Asia pada umumnya, itu memang warna giginya lebih menguning daripada manusia yang punyai warna kulit yang hitam seperti itu. Oh baik dok, berarti tergantung dari ras, warna kulit gitu ya dok ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan gigi kita tuh kuning dok? Nah jadi untuk faktor penyebab kenapa gigi kita itu bisa menguning itu dibagi jadi dua, ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah dari faktor eksternal ini bisa dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari, apakah kita mempunyai kebiasaan seperti merokok ataupun mengonsumsi makanan atau minuman yang berwarna. Jadi memang kalau misal ada pasien, terutama biasanya umumnya itu laki-laki ya yang merokok, itu kan di dalam rokok ada kandungan zat-zat tertentu. Nah dia itu juga bisa menyebabkan giginya akan menguning seperti itu. Terus selain merokok juga kalau misal kita biasa mengonsumsi makanan atau minuman yang berwarna seperti minuman kopi, teh seperti itu, kalau misal kita lakukan secara terus menerus secara rutin dengan konsistensi waktu yang secara berlangsung seperti itu nanti juga bisa mengakibatkan gigi kita lama-lama akan menguning gitu. Nah tadi kan ada faktor eksternal, terus kedua ada faktor internal. Faktor internal itu yang terjadi dalam respon dari dalam tubuh kita. Nah semisalnya untuk faktor internal itu ada dari segi usia. Jadi kan semakin tua otomatis gigi yang kita pakai untuk mengunyah itu kan semakin jangka waktu semakin lama, dan itu memang menyangkut sama faktor mekanis gitu. Jadi semakin lama gigi itu dipakai, memang kecenderungan untuk gigi menguning itu akan semakin besar. Selain itu juga dilihat dari misal kita ada riwayat konsumsi obat rutin, misal ada jenis obat tetrasiklin itu kalau misal kita konsumsi secara terus-menerus berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan sering, itu juga bisa menyebabkan perubahan warna terhadap gigi seperti itu. Oh baik dokter, berarti salah satunya itu ada konsumsi kopi ya dok ya yang membuat gigi kuning. Biasanya bapak-bapak nih Sobat Cilut yang pagi-pagi bangun tidur langsung makannya kopi, minumnya kopi ya dok kopi ya. Itu sambil ngerokok juga. Iya, itu juga menyebabkan giginya kuning. Lalu untuk gigi kuning sendiri itu dok, gigi yang berubah warna itu apakah bisa jadi keturunan dari orang tua atau memang dari faktor-faktor yang telah disebutkan tadi dok? Jadi sebenarnya juga ada penyebab lainnya yang menyebabkan gigi itu berubah warna atau tidak seperti pada normalnya. Itu juga kan jadi proses pembentukan gigi itu sudah berlangsung semenjak di dalam kandungan. Jadi waktu masih janin itu juga ada proses pembentukan gigi. Nah di dalam
proses pembentukan gigi itu kan ada beberapa tahap dan dia akan melibatkan berbagai macam sel-sel pembentuk gigi. Nah, jadi kalau misal ada salah satu sel yang dia produksinya berlebihan atau tidak normal, itu nanti juga akan menyebabkan giginya itu akan mengalami perubahan warna. Jadi pas bayinya itu sudah lahir itu bisa juga langsung ditemukan kelainan perubahan warna pada giginya itu karena adanya produksi sel pembentuk gigi yang berlebihan atau yang tidak normal. Baik dok, berarti perlu diketahui juga ya dok waktu pas tumbuh kembang anaknya, waktu kecil apakah giginya ada yang kuning, tidak sama seperti gigi-gigi lainnya warnanya kuning sendiri atau seperti itu. Lanjut ya dok, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kebanyakan dari pasien itu katanya tuh makin tua tuh giginya semakin kuning ya dok, apakah itu benar dok? Nah, jadi memang di lapangan itu banyak sekali yang mengeluhkan giginya menguning. Rata-rata itu memang pada usia lansia, usia 50, 60 tahun ke atas. Kenapa? Karena mungkin yang pertama dari faktor mekanis itu yang setelah saya jelaskan di awal, bahwa memang semakin lama gigi itu dipakai untuk proses pengunyahan, memang akan semakin besar juga resiko giginya akan berubah warna. Selain itu mungkin dari faktor kebiasaan menjaga kesehatan giginya. Jadi kan biasanya banyak tuh setelah saya tanyakan ke pasiennya itu pasti jawab ya kan saya udah tua dok gitu, jadi nggak terlalu aware terhadap penampilan gitu. Jadi mungkin yang dulunya pada waktu masih mudanya dia itu rajin sikat gigi, rajin flossing atau lain sebagainya, lama-kelamaan semakin tua udah tidak aware lagi gitu. Jadi itu juga bisa menyebabkan kenapa giginya mulai mengalami perubahan warna. Berarti Sobat Cilu ini walaupun usianya udah tua, lansia harus tetap dijaga harus ya dok tetap, kesehatan iya. gigi dan mulutnya. Lanjut untuk pasien-pasien nih dok yang pakai behel, biasanya itu giginya juga ada yang kuning-kuning ya dok. Apakah itu faktor dari behelnya sendiri atau dari faktor apanya dok? Ya, oke. Jadi memang pada pasien yang sedang melakukan perawatan ortodonti atau pemakaian kawat gigi itu kan memang untuk pembersihannya harus lebih maksimal lagi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan perawatan behel gigi. Karena apa? Karena otomatis untuk pembersihannya dia lebih susah karena terhalang sama kawat-kawat giginya itu kan. Jadi memang selain sikat gigi itu biasanya harus dilengkapi juga dengan alat yang namanya flossing dental seperti itu. Nah juga selain itu juga karena biasanya ada beberapa jenis lem yang untuk merekatkan behel giginya ke permukaan gigi itu ada lem yang tidak kompatibel gitu. Jadi dia emang menyebabkan warnanya itu kayak kurang beradaptasi sama gigi aslinya gitu. Jadi untuk pembersihannya mungkin kurang maksimal, jadi lebih susah gitu. Jadi ya giginya biasanya memang lebih kuning seperti itu. Baik dok. Dari tadi kan kita udah cerita nih dok, gigi kuning, faktor-faktor dari kebiasaan apa sih yang membuat gigi kita kuning. Sebenarnya gigi kuning itu bisa nggak sih dok kita rawat atau ada perawatan khusus kah yang buat gigi kuning itu dok? Jadi perlu diperhatikan lagi untuk perubahan warnanya itu seperti apa, apakah dia hanya sementara atau permanen. Jadi kalau misal gigi saya berubah warna, misal karena habis makan cumi, misal cumi hitam, nah itu kan hanya bersifat sementara, itu hanya cukup untuk dilakukan pembersihan di rumah saja, seperti yaitu sikat gigi, memakai floss dental seperti itu. Nah baru kalau misal dia tuh perubahan warnanya secara permanen, misal karena konsumsi obat dan juga konsumsi makanan atau minuman yang berwarna dalam jangka waktu yang sering dan panjang sehingga menyebabkan giginya itu berubah warna, itu bisa langsung diperiksakan ke dokter gigi dan dilakukan konsultasi gitu. Nanti biasanya dokter gigi juga akan memberikan beberapa opsi perawatan, seperti misal ada nih yang giginya ternyata awalnya lubang, terus kok gigi saya jadinya warnanya kehitaman ya dok. Nah itu biasanya kemungkinan giginya
mengalami non vital atau giginya itu sudah nggak aktif lagi. Jadi memang saraf-sarafnya itu udah mati, yang bisa menyebabkan giginya secara klinis itu menyebabkan perubahan warna, misal kehitaman. Nah kalau misal udah seperti itu, udah kena pembuluh darah dan pembuluh syarafnya, itu bisa dilakukan perawatan salon akar terlebih dahulu, kemudian bisa dilanjutkan bleaching seperti itu, atau opsi lainnya juga bisa dilakukan pemakaian veneer gitu, dilihat lagi kondisi giginya seperti apa. Jadi sobat cilut jangan lupa kalau misal udah aware nih terhadap giginya, kalau misal lagi bercermin terus melihat gigi saya ini kok menguning, menghitam gitu, itu cepat aja ke dokter gigi diperiksakan dan dikonsulkan lebih lanjut. Baik dokter Firda, pada podcast kali ini saya izin untuk merangkum ya dok, dari pembicaraan dari tadi kita cerita tentang gigi berubah warna. Gigi berubah warna tuh ternyata tergantung tadi ya, tergantung dari ras, warna kulit, dan juga faktor kebiasaan kayak merokok dan mengonsumsi minum-minuman yang berwarna seperti kopi. Lalu untuk apabila ada keluhan terkait perubahan warna bisa langsung dikonsultasikan ke dokter gigi terdekat. Baik Sobat Cilut, terima kasih untuk penonton setia Sobat Cilut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.